Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku koordinator perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Daya Rifama, Baharani Lukman Raja, Iman Al-Jumri Akmal, Jumi Syafiqat, dan saya sendiri, Raul Gonzales, dan Adelia Adriana Natalia. Di sini kami akan menganalisa sedikit materi tentang persentase penduduk yang masih tinggi di Kota Tanjung Pinang. Langsung saja dengan pembahasan materi yang akan dibacakan yang dijelaskan oleh teman kita. Baik, terkait masalah pokok yang pertama itu pengukuran masih tinggi di Kota Tanjung Pinang. Dan yang saya dapat merupakan angka pengukuran di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2013 meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2012 jumlah pengukuran mencapai 6.000 orang, pada 2013 bertambah sekitar 1.000 orang menjadi 7.000 orang. Jumlah pengukuran di Tanjung Pinang pada 2017 sekitar 7.000 orang, naik 1.000. Tenaga kerja dan transportasi migrasi Kota Tanjung Pinang pertambahan pengukuran ini disebabkan oleh lulusan SMA dan pengangguran tinggi yang masih belum tersyarat lapangan kerja. Selain itu juga dipengaruhi migrasi warga pendatang yang mencari pekerjaan di Tanjung Pinang. Pada awal pandemi COVID-19 tanggal 19 pada tahun 2002 ini terjadi penambahan yang cukup signifikan dari semula hanya sekitar 5.000 orang lalu bertambah menjadi 9.000 orang dan masuk di bulan 2 pada tahun 2002 kembali berkurang menjadi 6.000 orang. Hal ini disampaikan kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Kami semangat pada data pada pusat stasiun BPS. Usia produktif semua sudah diambil dari data yang kena PHK hanya sekitar 1.500 orang. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang. Di sisi lain, persoalan yang saat ini yaitu tidak adanya laporan dari pemberi kerja yang sudah menarik kembali kerja yang sempat berlambat saat pandemi. Walaupun sudah beberapa kali, namun pemberi kerja tetap belum menanggapi. Pada tahun 2022 sudah ada 400 kartu kuning atau kartu pencari kerja yang dikeluarkan awal pada tahun 2022. Baik, selanjutnya yang dijelaskan pada teman kami terkait masih rendah PKS yang memperoleh bantuan sosial. Baik, terima kasih saudara. Mungkin saya lebih kurangnya dari saya sudah kerja lengkap. Jadi sesuai dengan materi yang kita angkat hari ini adalah tentang masih tingginya penduduk miskin yang ada di Indonesia khususnya. Kalau kita bahas Indonesia, di beberapa data yang kita miliki dari Institute of Management Development tentang merupakan lembaga pendidikan bisnis terbuka di Swiss melakukan penelitian di World di tahun 2012 di Bidang Matematika Jawa Timur. Jadi itu tentang bagaimana untuk nilai sejauh mana negara tersebut menarik dan mempertahankan tenaga kerja berbakat dan tampil di negara yang lebih tentang bagaimana negara ini memberikan atau kalau sekarang kalian itu welcome dan lain sebagainya. Itu tahun 2012 laporan tersebut menyatakan bahwa peringkat Indonesia itu turun 16 peringkat bagi pada tahun 2014 dan peringkat 41 tahun 2015. Posisi kita itu jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan posisi kita sedikit lebih baik dari itu. Tapi dari hal yang demikian ada kita bisa melihat bahwa kemiskinan ini memang hal yang tidak bisa diberantas dalam waktu yang singkat. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari hanya sistem tenaga kerjaannya, atau sistem pemerintahannya, atau sistem penyelenggara latihan kerja untuk membantu skill yang ada pada para pencari kerja. Jadi bagaimana kita melihat di sini daya saing yang ada itu kurang. Jadi melihat bagaimana tenaga kerja lokal itu memiliki daya saing yang kurang dalam bentuk kualitas kerja atau bagaimana menjaga sikap dalam kerja sekarang. Banyak yang kita lihat sekarang kita terkelola oleh kondisi di mana miskin dikategorikan miskin saja, dan miskin itu bisa jadi miskin atau miskin ekstrim. Mungkin di beberapa wilayah di Pulau Riau untuk tercover data tentang bagaimana apakah wilayah itu masuk pada wilayah miskin ekstrim atau miskin saja. Jika masuk pada wilayah miskin ekstrim, miskin saja atau miskin penghasilannya dari seberapa itu dikategorikan miskin, tapi yang miskin ekstrim mungkin penghasilan itu di bawah, tapi lebih dominan yang ada harus jaga. Tapi orang yang miskin itu ya kalau tak dijaga bisa jadi miskin ekstrim. Nah,
menimbulkan kelaparan dan lain sebagainya. Jadi tentu kita ingin melihat bagaimana konsep dari pemerintah sendiri untuk menangani persoalan kemiskinan. Jadi berkaitan dengan hal yang ada, kita dapat melihat bagaimana hal ini, hal-hal yang berkaitan dengan balai latihan kerja, setelah itu lowongan pekerjaan, kalau ibaratnya itu jatah masuk, tenaga orang dalam dan lain sebagainya, itu banyak praktek yang ada di wilayah Jakarta. Bagaimana kalau masuk satu perusahaan harus menggunakan jasa orang dalam. Jadi meskipun kompetensi tidak, kompetensi kurang dalam skill dan lain sebagainya, tapi jika dia menjadi orang dalam, itu lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Padahal dalam pekerjaan itu dilakukan masing-masing orang, kan dari orang dalam. Ini tidak ada fase itu tentang kita wilayah sekitar yang tidak tinggal di daerah perusahaan besar, contohnya di satu wilayah yang ada di tapi kesulitan. Dan juga kadang setelah dilaksanakan balai latihan kerja, misalnya balai latihan kerja ini melaksanakan pelatihan, nah di mana bahan bagi mereka yang ingin mulai mencari kerja, jadi ada soft skill yang tadi sama apa. Tapi setelah balai latihan kerja mengeluarkan uang lebih banyak untuk melatih mereka, malah bukan datang kepada wilayah yang berdasarkan gerakan, dia malah juga wilayah yang luar untuk mengejar pembinaan lebih besar. Jadi seperti sia-sia sudah menghabiskan uang segala macamnya, tapi setelah mendapatkan ilmu, orang tersebut pergi ke wilayah untuk mengejar dan yang lebih besar, gaji yang lebih besar. Padahal saya tidak tahu balai latihan kerja itu menempatkan mereka atau mengajar atau memberikan ilmu itu untuk dikembangkan di wilayah, di memaksimalkan hal-hal terkait di tempat itu. Kan begitu soal nominal lebih terlalu kompleks dari kabupaten sekitar, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga mau terjadi di wilayah. Ingin ini seperti ini saya lebih menggunakan satu ini kita di kawan yang bisa memberikan pandangan dan kita terkait dengan kondisi lingkungan, kondisi yang ada di wilayah kawan ada coba santai di lain. Kita dari sebelum memberikan kepada saya instruksi. Oke, baik, selanjutnya kepada saudara yang berkenan untuk menjelaskan terkait kemiskinan di daerah kita, itu tentang atasnya lapangan kerja di Bina ataupun di sekitar kita. Silakan saudara. Kurangnya terbatas lapangan kerja di Kota Tanjung Pinang ini. Yang data saya dapatkan itu kurangnya lapangan kerja di Tanjung Pinang karena minimnya lapangan pekerjaan yang membuat sebagian besar orang yang menjadi pengangguran. Nah, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tapi yang memiliki pendidikan yang rendah atau bahkan tidak bersekolah, tapi tidak sedikit orang yang mampu dengan pengangguran. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan tingkat pengangguran sebesar 6,49%. Tingkat pengangguran ini lebih baik dari Arab Saudi dan Kanada serta India. Tingkat pengangguran di Indonesia ini sempat meningkat pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan perekonomian, bahkan saat masa pandemi sebagian toko seperti makanan, baju dan lain sebagainya sempat dilarang untuk berjualan karena COVID dan membuat banyak para pekerja terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya. Nah, Badan Pusat Statistik ini melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 4,80 juta per Februari 2022. Jumlah itu sekitar 3.050 orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Nah, sejauh ini angka kerja di Indonesia itu sangat tinggi, tetapi kemungkinan kesempatan kerja ini sangat sulit didapatkan karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah kondisi perekonomian yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang secara otomatis menambahkan karyawan baru. Dan selanjutnya ada pertumbuhan penduduk semakin besar, jumlah penduduk semakin sedikit, juga kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang produktivitas yang tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas mendorong tingginya kesempatan kerja dan sebaliknya. Ketiga itu adalah sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu tingkat upah dan kenaikan upah jika tidak sesuai dengan kapasitas produk yang menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja di perusahaan yang juga mengurangi kesempatan kerja. Keempat itu terbatasnya lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja relatif terbatas, tidak diterima mencari kerja yang setiap tahun meningkat sehingga dengan pertumbuhan penduduk. Nah, pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi,
Tetapi juga berbagai masalah tidak sosial seperti kemiskinan, pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan terbesar. Dalam hal ini, lapangan kerja menjadi alat untuk menempatkan mahasiswa di pusat pembangunan. Bekerja juga merupakan sumber penghasilan yang kita butuhkan saat ini. Baiklah, itu aja data yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, Dari terkait apa? Dari lapangan pekerjaan di dalam bidang pembangunan kerja Indonesia. baik. Terkait pendanaan desa dinas kerja lokal, saya lemparkan kepada saudara. Selanjutnya saya akan memberikan suatu judul lagi tentang belum optimalnya upaya penanganan PPKS atau menurut pelayanan kesejahteraan sosial. Saya lemparkan kepada saudara yang ingin mendengar. Berdasarkan peran yang menjadi sosial namun ini sudah menunjukkan selama telah ada DPKS. Sosial dan penting berubah menjadi DPKS, meliputi pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS menjadi bantuan dan pekerjaan sosial atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. DPKS memang 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan sosial. Maka pemerintah daerah sebagaimana laporan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus melakukan pendataan dan pengelolaan data pada kemiskinan yang mencakup daerah kabupaten kota oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Berdasarkan data dari Kemensos RI pada tahun 2020, belum semua kabupaten kota seluruh Indonesia secara aktif melakukan finalisasi DPKS. Baru 405 kabupaten kota yang melakukan finalisasi tahun terakhir. 62 kabupaten kota telah melakukan finalisasi tahun terakhir dan 47 kabupaten kota belum finalisasi. Tentunya hal ini memerlukan komitmen dari seluruh kepala daerah agar dapat melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana diatur dalam Kemensos 2008 tahun 2013. Adapun mekanisme yang harus dilakukan dalam pembinaan verifikasi dan validasi DPKS adalah penyusunan data awal sasaran, bimbingan teknis musyawarah desa kelurahan atau nama lain, bimbingan rumah tangga, pengolahan data pengawasan dan pemeriksaan data laporan. Namun sayangnya, proses pemutakhiran data yang dilakukan melalui verifikasi dan validasi lebih berjenjang dan proses mulai dari tingkat desa atau kecamatan kabupaten dan provinsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terungkap dari hasil penilaian cepat yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020 terkait tata kelola data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk upaya perbaikan dari masalah ini, kita perlu mendorong bersama dari komitmen kepala daerah dalam bentuk penyediaan anggaran dan SDM yang mengalami sehingga proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berlapis tersebut dapat terlaksana. Selain itu, kiranya mulai melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan dan ikut melakukan pengawasan dalam proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan dengan membuka akses data pada seluruh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2019. Pemerintah juga melakukan sosialisasi secara masif pada masyarakat agar masyarakat yang memenuhi kriteria atau miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar DPKS dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa maupun nama lain yang dipanggilnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kemensos Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, masyarakat perlu diberi informasi bahwa tidak semua masyarakat yang terdaftar dalam DPKS dapat menjadi penerima manfaat masyarakat. Tentunya semua ini memerlukan komitmen bersama untuk membangun kepentingan baik pemerintah pusat maupun provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sehingga pelayanan dalam jaminan sosial yang diberikan menjadi terasa. Oke, terima kasih kepada saudara Ben. Baik, selanjutnya saya akan memberikan satu materi lagi tentang mungkin saya sedikit melanjutkan tentang DPKS. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang rendahnya PPKS menerima bantuan sosial dalam penyelenggaraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang terarah terpadu dan berkelanjutan dalam pelayanan sosial yang berharga dasar PPKS. Kemiskinan menjadi salah satu perhatian di bidang sosial. Jumlah penduduk yang tergolong miskin di
di provinsi, contohnya di Provinsi Kepulauan Riau, itu mengalami peningkatan untuk tahun 2020. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 128.000, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 142.000. Selain itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 5,9% pada tahun 2019 menjadi 5,92%. Dan tahun 2020 penanganan pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dari tahun ke tahun telah membaik, tapi belum maksimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme hanya sebesar mekanisme BNI hanya sebesar 1,35%. Dari target yang dicapai yaitu 1,77% pada tahun 2021. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme kelompok usaha bersama atau GBE hanya sebesar 0,51% pada tahun 2021. Sedangkan keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 42,47%. Dari target yang ini dicapai yaitu 60,35% pada tahun 2021. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu memiliki PT Panti Sosial sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya. Oleh karena itu, agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target standar. Bantuan operasional bagi para swasta dan penunjukan PPKS di PT Panti Sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PPKS yang direhabilitas di panti sosial di luar daerah. Membantu PPKS yang direhabilitas di 56 panti swasta terdapat permasalahan yang belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang hanya berjumlah 1 unit dan belum optimalnya korban bencana dan bencana sosial di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima bantuan kebutuhan bantuan sosial. Tantangan pemerintah yang terdapat beberapa, yaitu semakin tingginya dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan sosial di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua ada pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat. Yang ketiga, petunjuk teknis pelaksanaan standar operasional atau SOP yang belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan. Yang keempat, terbatasnya sarana komunikasi. Yang kelima, kurangnya kesadaran. Yang keenam, SDM pelaku pembangunan kesejahteraan. Yang kedelapan, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitas dan banyaknya permasalahan sosial yang ada di Kepulauan Riau. Ada dua permasalahan untuk penanganan PPKS ini. Yang pertama, peningkatan jumlah PDOT dan PPKS lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, pendapatan penerapan peraturan daerah yang belum optimal, dan rendahnya tingkatan pendidikan yang terkena PHK sebagai faktor penyebabnya. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan sedikit. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara. Dan penjelasan termasuk juga masih masalahnya adalah masih adanya PPKS yang luar sosial, kan? Tentunya ada permasalahan itu tentang belum optimalnya upaya penanganan PPKS. Kepada saudara yang menanggapi silakan. Selanjutnya ada belum optimalnya pendataan PPKS di Kota Tanjung Pinang. Secara keseluruhan, LKS ini memberikan pelayanan kepada PPKS. LKS ini merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi di sini secara rinci ada beberapa memanfaatkan melalui layanan kerjasama. Yang pertama ini ada kerjasama antara layanan LKS dengan lembaga lain untuk mendapat data dan pelayanan.
Yang kedua ada ditemui secara langsung oleh LKS melalui survei, dan di sini juga ini ada beberapa pelayanan. Yang pertama ada pelayanan data dan informasi, program Bangga Bencana yaitu program pembangunan keluarga dan kependudukan. Yang kedua konsultasi, yang ketiga ada persalinan keluarga lansia, yang keempat ada pembinaan usaha ekonomi keluarga. Jadi program pelayanan kesejahteraan sosial merupakan upaya penanganan masalah kemiskinan yang memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Jadi yang termasuk dalam kesejahteraan sosial ini merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga disebabkan oleh kelangkaan untuk pemenuhan kebutuhan yang sulit untuk diakses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan ini sangat kompleks untuk menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Dari bagaimana yang bicara tadi, kita bisa kesimpulan bagaimana hari ini kondisi kemiskinan yang masih tinggi melibatkan beberapa sektor seperti lapangan kerja itu sendiri, resource atau sekedar para masing-masing manusia yang sendiri, SDM, dan juga bagaimana penanganan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan PKL dan sebagainya. Jadi tentu kita melihat apakah kondisi demikian harus berlanjut sampai tahun 2022 harus ada pengertian yang konkret dari pemerintah melaksanakan dan menyelesaikan misi-misi untuk pemerintah agar bagaimana tingkat kemiskinan yang miskin itu tidak terjadi, itu tidak tergolong masuk ke kemiskinan ekstrim. Jadi jika sudah dominan kemiskinan ekstrim terjadi di wilayah ekonomi khususnya, maka kita sudah dalam membentuk kondisi itu dengan bagaimanapun kondisi finansial juga membantu dalam itu akademik untuk depan pangan bersandar. Ini seperti itu. Tambahan kita semua sih. Baik, kemiskinan terbilang memang ataupun di daerah lain mungkin itulah salah satu pokok permasalahan kemiskinan. Baik, nah, jadi dari setiap permasalahan yang kita bahas tadi, mudah-mudahan pemerintah ataupun yang menonton ini dapat menyaksikan terkait permasalahan kelompok kita. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Baik, itu saja penjelasan dari materi kelompok kami dari kelompok 1. Saya terima kasih. Assalamualaikum.